What's up guys, welcome back to my channel Alif guys. Dan sekarang kita akan coba belajar informatika guys. Dan di sini informatikanya yang ini guys ya, buku nang sekolahan aku. Let's go. Informatika mencakup aspek teoritis dan praktis. Yang kedua, ini nyontek seseorang ya, tapi aku tadi ajarin guys. Oke, let's go. Aku udah diajarin walaupun nyontek seseorang, tapi nyontek itu di HP ya. Nggak nyontek sih, itu namanya belajar sih. Oke, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Kita akan membahas materi mengenai informatika. Kelas 7, kami mengucapkan terima kasih dan aktifkan bab 1, informatika dan keterampilan generik. Apersepsi. Aplikasi. Nah, kita akan baca ya. Oke. Aplikasi atau game adalah salah satu produk yang dihasilkan dengan ilmu yang kayak gini sih itu ya. Ngebak. Iya, ngebak. Apa sih kok kita akan coba dulu ya. Aplikasi atau game adalah salah satu produk yang dihasilkan dengan ilmu yang disebut informatika. Pengembangan produk yang kompleks. Pengembangan produk yang kompleks perlu kolaborasi tim yang baik agar efektif dan hasilnya sesuai dengan keinginan. Selain itu juga diperlukan perencanaan dan mengkomunikasi hasil kepada pengguna dengan baik. Nah, kita coba ya. Nih. Perlu kolaborasi tim yang baik. Persepsi. Kita ulangin, kita coba ya. Aplikasi atau game adalah salah satu produk yang dihasilkan dengan ilmu yang disebut informatika. Pengembangan produk yang kompleks perlu kolaborasi tim yang baik agar efektif dan hasilnya sesuai dengan keinginan. Selain itu juga diperlukan perencanaan dan pengkomunikasian hasil kepada pengguna dengan baik. Kata kunci. Nah, sekarang adalah kata kunci guys. Nah, kata kunci informatika, bidang pengetahuan, skill, bekerja dalam kelompok, merencanakan kerja, menghasilkan kerja kita coba ya. Kuncinya adalah informatika, bidang pengetahuan, generic skills, bekerja dalam kelompok, merencanakan kerja, mengomunikasikan hasil kerja, presentasi dan infografis. A. Informatika untuk pelajar SMP. Bagian yang pertama. Apa dan mengapa perlu belajar informatika? Jadi informatika adalah bidang ilmu mengenai studi, perancangan, dan pembuatan sistem komputasi serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Komputasi adalah ilmu yang berkaitan dengan permodelan matematika dan penggunaan komputer untuk menyelesaikan masalah-masalah sains. Istilah informatika sepadan dengan istilah dalam bahasa Inggris, informatik, computing, atau computer science.
Informatika mencakup permodelan dari komputasi dan aplikasinya dalam pengembangan sistem komputer. Apa itu komputasi? Menurut KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, komputasi adalah 1. Penghitungan dengan menggunakan komputer. 2. Dalam matematika, penghitungan dengan menggunakan bilangan-bilangan atau peubah-peubah yang dilaksanakan berdasarkan urutan langkah yang diberikan. Yang kedua, apa yang dipelajari dalam mata pelajaran informatika? Informatika mencakup mencakup aspek teoritis dan praktis, mendorong kalian untuk mengembangkan daya pikir kritis dan kreatif untuk menghasilkan penemuan atau invention terkait komputer dan sistem komputasi. Kalian diharapkan mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip ilmiah yang dipelajarinya untuk memahami dunia nyata. Kemudian menciptakan perangkat keras dan perangkat lunak yang memudahkan kehidupan. Kalian akan mempelajari bidang-bidang pengetahuan informatika yang dikelompokkan menjadi berpikir komputasi atau BK, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, sistem komputer atau SK, jaringan komputer dan internet atau JKI, analisis data atau AD, algoritma dan pemrograman atau AP, dampak sosial informatika atau DSI, dan praktik lintas bidang PLB. Dalam bahasa Inggris, bidang itu disebut Computing Thinking CT, Information and Communication Technology atau ICT, Computing System atau CE, Computing Network atau NW, Data Analysis atau DA, Algorithm and Programming atau AV, Social Impact of Informatics atau SOC, dan Computing Practice atau CP. Ya, apabila kita perhatikan ini. Nah, ini ada keterangan apa itu? Tik ya di rumah ya. Nah, tik teknologi informatika dan komunikasi. SK Sistem komputer. JKI Jaringan komputer internet. AD Analialah data. AP algoritma dan pemunculan graman. Oke, udah. DESI dampak sosial informatika. PLB saksika urusan bidang. BK berpikir komputasional. Udah itu. Lanjut ya. Kamu apa dah? Ini adalah pilar pengetahuan dari informatika. Yang paling bawah adalah berpikir komputasional. Dan pilarnya adalah sistem komputer, jaringan komputer atau internet, analisis data, algoritma dan pemrograman, serta dampak sosial informatika. Nanti akan ditunjang lagi dampak dengan praktikal lintas bidang, hingga akan menghasilkan yang disebut teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Nah, untuk siswa yang belajar di kelas 7, apa yang dipelajari di kelas 7? Nanti kita akan belajar berpikir. Nah, apa yang dipelajari di kelas 7? Ada dong. Berpikir komputasional, teknologi informasi dan kembali dan sistem apa sih kita belajar? Komputer, analisa data, algoritma dan pemrograman. Dampak sosial informatika, praktikan
lintas bidang. Pikir komputasional, teknologi informasi dan komunikasi, sistem komputer, analisis data, algoritma dan pemrograman, dampak sosial informatika, dan praktikal lintas bidang. Jadi inilah yang akan dipelajari oleh siswa selama kelas 7 pada mata pelajaran informatika. Bagian 3, informasi dan profil pelajar Pancasila. Jadi bagi pelajar Indonesia, karakter yang baik dirumuskan sebagai profil pelajar Pancasila yang memiliki ciri-ciri berisikan ini. Berikut Indonesia, karakter yang baik itu dirumuskan sebagai profil pelajar Pancasila yang memiliki ciri-ciri berikut ini. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan. Terus saya SYMI dan berakhlak mulia, berkebinekaan, grebul, mandiri, bergotong royong, bernalar krisis, relatif. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Jadi demikianlah materi untuk informatika kelas 7 halaman 1 sampai dengan halaman 7. Ini adalah materi mudah banget kan, walau susah guys dibacanya. Kalian bisa lihat tuh, mana tuh enggak kebaca guys, enggak kebaca kalian tidak. Dari awal dari mata pelajaran. Iya sih kebaca dikit guys. Nah lanjut ya, ada yang kedua nih. Nah ini kebaca banget nih yang kedua. Let's go guys, latihan Masih terbaru dari channel ini. Kita mulai. Nah, rancang lengkap informatika yang mempelajari konsep matematis dari suatu informasi adalah aspek A. Ilmu komputer, ilmu informasi, teori informasi, sistem informatik. Aku kebaca. Dengan bagian yang pertama, berilah tanda silang huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling benar. Nomor 1. Ruang lingkup informatika yang mempelajari konsep matematis dari suatu informasi adalah aspek titik-titik. Pilihannya A. Ilmu komputer, B. Ilmu informasi, C. Teori informasi, D. Sistem informasi. Jawaban yang tepat adalah C. Teori informasi. Pembuatan karya digital mengirim email serta menggunakan Excel akan dipelajari siswa dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, B. Jaringan komputer dan internet, C. Sistem komputer, D. Praktik lintas bidang. Mudah. Nomor 2. Pembuatan karya digital, mengirim email, serta menggunakan browser akan dipelajari siswa dalam bidang titik-titik. Pilihannya A. Teknologi informasi dan komunikasi, B. Jaringan komputer dan internet, C. Sistem komputer, D. Praktik lintas bidang. Jawaban yang tepat adalah
A. Teknologi informasi dan komunikasi. Soal nomor 3. Next nih, 3. Aspek anjay, gulinjay, makan bajai. Nah, apa sih nih? Iya, Aspek akses praktika informatika sebagai berikut kecipat, oke. Mengembangkan grafik komputer, membina budaya kerja masyarakat digital dalam tim yang eksklusif, berkolaborasi untuk melaksanakan tugas dan tema komputasi. D. Mengembangkan dan menggunakan eksplorasi. Nah, kita coba. informatika sebagai berikut, kecuali titik-titik. A. Mengembangkan artefak komputasi. B. Membina budaya kerja masyarakat digital dalam tim yang eksklusif. C. Berkolaborasi untuk melaksanakan tugas dengan tema komputasi. D. Mengembangkan dan menggunakan abstraksi. Jawaban yang tepat adalah B. Membina budaya kerja masyarakat digital dalam tim yang eksklusif. Nah, itu doang video kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye semuanya. Bye-bye. Maaf aku membacanya karena lagi nggak kebaca, guys, lihat ya. Nggak kebaca. Apa dah itu miring-miring, guys. Aku nggak bisa baca miring-miringku. Kalian baca dulu ya, kalau kalian bisa baca. Aku bisa baca yang lurus ya. Kalau miring-miring nggak bisa, guys. Oke. Kalian bisa lihat videonya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye semuanya. Bye bye.